Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anta kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahral jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa' wa mudhakarat wa tadhkir wa ifadat wa istifadah wal hazara tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalal ala khair ibtigha' wa zilahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat peduli, sangat perhatian kepada umatnya, dan Nabi yang siap menanggung beban dan bertanggung jawab di hadapan Allah untuk umatnya. Nabi yang selalu akan siap di saat apapun dan keadaan apapun untuk melindungi umatnya. Sangat beruntung kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Mungkin kita pernah mendengarkan cerita ketika di hari kiamat begitu kejadian yang sangat luar biasa. Allah bahkan menceritakan di beberapa surat dan di beberapa ayat Al-Quran mengenai dahsyatnya hari kiamat, seperti dalam surat Al-Qari'ah, seperti dalam surat Al-Waqi'ah, seperti dalam surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza syamsu kuwirat, dan di dalam ayat atau surat-surat yang lainnya. Bahkan Nabi pun menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, hebatnya kejadian hari kiamat. Bahkan tidak sedikit daripada mereka yang tenggelam dengan air keringatnya. Dan itu kenapa kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yang mana orang-orang di saat itu tentunya butuh perlindungan. Jangankan kejadian seperti kiamat, tsunami aja pada lari minta perlindungan, apalagi kalau kiamat. Jangankan tsunami yang lebih hebat, longsor aja atau gunung meletus, orang sudah kebingungan lalu minta perlindungan. Nah, apalagi seperti tsunami, apalagi jauh lebih hebat dari tsunami, yaitu kiamat. Nah, perlindungan yang pas di saat itu ya para nabi atau para rasul, sehingga mereka berbondong-bondong datang pada siapa? Nabi Allah Adam. Mereka mengatakan anta abul bashar, bahwa Nabi Adam kok adalah ayahnya para manusia. Lindungi kami, bantu kami, tolong kami. Katanya Nabi Adam, enggak. Aku pernah melanggar perintahnya Allah ketika aku berada di dalam surga. Katanya Nabi Allah Adam, aku juga tidak pernah melihat kemarahan Allah sebelumnya dan setelahnya. Kemarahan yang begitu luar biasa, gak berani Nabi Adam. Selainku. Pergilah kepada
selain mereka datang kepada Nabi Allah Nuh. Katanya mereka, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulnya Allah, bantulah kami, tolonglah kami. Katanya Nabi Allah, tidak. Aku pun pernah memohonkan kejelekan untuk umatku, dan aku tidak pernah melihat kemarahan Allah seperti ini sebelumnya, bahkan mungkin setelahnya. Idhabu ila ghairi, pergilah ke selainku, nyari yang lain, bukan aku. Mereka kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim pun punya alasan, dan Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada mereka, pergilah cari selainku. Sampai mereka datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, mereka pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Adam, seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Nuh, seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan yang lain sebagainya. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, beda sambutannya. Nabi Muhammad mengatakan, analah, aku yang siap menanggungnya, aku yang siap membantunya. Karena apa? Satu-satunya yang diberi izin oleh Allah saat itu Nabi Muhammad. Karena itu di dalam ayat Al-Quran dalam surat Amma-Yatasa'alun, Allah mengatakan apa? La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Di hari itu dilarang oleh Allah berbicara, tidak ada yang berbicara kecuali orang yang diizini oleh Allah. Siapa yang diizini saat itu? Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau adalah pertama yang ditunjuk oleh Allah, ya, memberikan pertolongan, syafaat. Karena itu Nabi Muhammad yang mengatakan, analah, aku yang siap menanggungnya. Sebelum itu apa? Karena Nabi Muhammad sudah sujud di hadapan Allah, sujud memohon kepada Allah, sehingga Allah mengatakan, irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa bil yusma'lak, angkat kepalamu, mintalah, mohonlah, didengarkan apapun permohonanmu dan diberi apa yang permintaanmu. Nabi Muhammad yang siap menanggung, Nabi Muhammad yang siap menolong, membantu. Di dalam kejadian yang begitu dahsyat, kemurkaannya Allah, kemarahannya Allah yang luar biasa, Nabi Muhammad siap membantu dan siap menolong. Nabi-nabi lain-lain angkat tangan, nggak mau, nggak berani, nggak siap untuk membantu. Tapi Nabi Muhammad adalah. Karena itu sungguh beruntung kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad. Tapi keberuntungan itu amatlah hina, amatlah hanya sebuah nama bila kita sama sekali tidak memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi untuk kita. Pengorbanan Nabi yang begitu luar biasa, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon kepada Allah untuk kita. Ternyata kita sama sekali tidak ada pengorbanannya untuk Nabi, sedikit pun tidak ada pengorbanannya. Nabi sholatnya yang dimohonkan umatnya, sujudnya yang dimohonkan umatnya, bahkan nanti di hari kiamat yang dimohonkan adalah umatnya. Bahkan di akhirat pun tidak mau masuk surga terlebih dahulu kecuali apa? Melihat umatnya, bukan keluarga. Kalau kita mungkin mendahulukan keluarga. Kalau ada apapun, pertama yang kita utamakan adalah keluarga, itu sudah pasti. Kita punya uang, yang pertama kali kita utamakan keluarga kita. Kita punya makanan, yang pertama kali kita utamakan adalah keluarga kita. Kita punya A, punya B dan sebagainya, pasti kita utamakan keluarga kita. Tapi Nabi Muhammad tidak. Punya apapun itu, yang didahulukan bukan keluarganya, akan tetapi umatnya. Umatnya. Nah, kita sebagai umatnya, ini semestinya kita malu. Nabi begitu perhatian, begitu peduli kepada kita, akan tetapi kita sama sekali tidak peduli dengan Nabi. Sunnahnya tidak kita amalkan, ajarannya kita lalaikan. Ini namanya tidak peduli dengan Nabi. Nabi berjuang untuk kita, Nabi memohon kepada Allah untuk kita,
Nabi selalu memikirkan kita, akan tetapi kita melalaikan, melupakan Nabi. Ajarannya nggak kita ketahui, nggak kita pelajari, ya. Sunnahnya Nabi kita tinggalkan dan sebagainya, ya. Kemudian di tempat yang lain kita mengatakan kita cinta Nabi, saya cinta Rasulullah, saya cinta Nabi Muhammad, padahal punya banyak waktu nggak mau belajar, nggak mau belajar ilmunya yang dibawa oleh Nabi SAW. Terkadang kita merasa sudah cukup dengan apa yang sudah kita miliki, padahal tuntunannya Nabi itu, ya, untuk mencari ilmu itu dari masa kecil sampai lihat lahat. Sedangkan kita terkadang sudah merasa cukup, sudah merasa kenyang, padahal Nabi mengajarkan sampai lihat. Karena itu kita harus tengok, kita harus lihat perjuangan Nabi yang begitu besar, yang begitu istimewa untuk kita sebagai umatnya. Kita harus juga andil, ya, di dalam perjuangan Nabi, mengorbankan diri kita untuk Nabi SAW, yaitu mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan kehidupan kita untuk berusaha menegakkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, menghidupkan sunnah yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT umatnya Nabi yang selalu dapat membanggakan dan menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semuanya untuk dapat mempelajari dan mengamalkan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan, ya, rintangan demi rintangan yang menghalangi kita untuk menghidupkan sunnahnya Nabi, untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi, dihilangkan oleh Allah dari kita, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umatnya Rasulullah yang selalu mendapatkan inayah